Resmi, Timnas Indonesia berubah total, media Asia Tenggara panik. Resmi, Timnas Indonesia memasuki babak baru. Dalam beberapa hari terakhir, sepak bola Indonesia kembali menjadi sorotan, bukan hanya di dalam negeri, tapi juga di Asia Tenggara. PSSI akhirnya mengambil langkah besar, pelatih baru ditunjuk. Target besar kembali dicanangkan, bukan sekedar ikut turnamen, bukan sekedar lolos fase grup, tapi menang. Nama pelatih baru ini adalah John Hartman, pelatih yang dikenal bukan karena gaya bicara, tetapi karena mental juara yang ia tanamkan di setiap tim yang ia latih. Dalam pertanyaan perdananya, Hartman menegaskan satu hal penting. Timnas Indonesia harus berhenti hidup dari kata potensi. Karena potensi tanpa prestasi tidak ada artinya. Ini kalimat yang sederhana tapi menusuk. Karena selama puluhan tahun, Indonesia selalu disebut tim penuh potensi, namun miskin gelar. Kedatangan Hartman bukan hanya membawa taktik baru, ia membawa perubahan pola pikir dari tim yang takut kalah menjadi tim yang berani menang, dan tim yang berani aman, menjadi tim yang berani mengambil resiko. Dan inilah yang membuat banyak pihak mulai menaruh harapan lagi. Menariknya, bukan hanya publik Indonesia yang bereaksi, media Asia Tenggara pun mulai angkat suara. Media Vietnam secara terbuka menyebut Timnas Indonesia kini berada dalam posisi menguntungkan. Kenapa? Karena jadwal Piala AFF 2026 memungkinkan pemain-pemain Indonesia yang bermain di Eropa untuk bergabung. Artinya, Indonesia bisa tampil dengan kekuatan hampir penuh. Dan ini jarang terjadi sebelumnya. Vietnam, Thailand, Malaysia mulai menghitung ulang peluang mereka. Indonesia bukan lagi sekedar pelengkap. Indonesia mulai dilihat sebagai ancaman nyata. Sekarang kita bicara fakta. Jadwal resmi Piala AFF 2026 sudah dirilis dan banyak analis menyebut ini salah satu jadwal paling ideal untuk Timnas Indonesia. Waktu persiapan cukup, potensi skuad lengkap terbuka, dan atmosfer dukungan supporter. Dengan kombinasi pemain lokal, naturalisasi, dan pemain abroad, Indonesia mungkin memiliki skuad paling seimbang dalam sejarah AFF. Tapi, sepak bola tidak pernah soal nama besar saja, karena kita semua tahu satu hal pahit. Indonesia sering kalah bukan karena kualitas, tapi karena tekanan. Tekanan dari harapan, tekanan dari publik, tekanan dari sejarah, dan inilah tantangan terbesar Hartman, bukan melatih kaki, tapi melatih mental. Beberapa legenda sepak bola Indonesia pun menyebut era baru ini dengan optimis. Mereka menilai pelatih baru ini bisa menjadi jembatan antara pemain lokal dan pemain luar negeri. Tidak ada lagi sekat, tidak ada lagi kasta, hanya ada satu. Siapa yang siap untuk berjuang Garuda? Sekarang pertanyaannya sederhana, tapi jawabannya sangat besar. Apakah ini akhirnya menjadi momen kebangkitan Timnas Indonesia, atau kita kembali mengulang cerita lama, harapan besar awal meyakinkan, akhir menyakitkan? Jawabannya belum ada hari ini. Tapi satu hal pasti, Timnas Indonesia sedang berubah. Dan perubahan ini tidak boleh setengah-setengah. Sekarang saya mau tanya ke kamu. Apakah kamu percaya Timnas Indonesia bisa juara di era ini? Atau kamu masih ragu karena trauma masa lalu? Tulis pendapat kamu di kolom komentar. Jangan lupa like, share, and subscribe. Karena kita akan terus membahas perjalanan Timnas Indonesia.